Hari ini, sebuah pesawat militer Amerika jatuh di langit Iran yang menjadi penembakan jatuh resmi pertama terhadap pesawat ANI keserikan oleh Korps Pengawal Revolusi Islam. Namun, ini bukan pertama kalinya pesawat Amerika dihancurkan, dan seperti yang ditulis media Amerika, salah satu dari dua anggota awak jet tempur Amerika yang ditembak jatuh di atas Iran telah ditemukan dan diselamatkan oleh pasukan khusus Amerika. Pencarian anggota kedua masih berlanjut. Media Iran hari ini menulis bahwa F-35 dihancurkan di langit Iran Tengah oleh sistem pertahanan baru yang telah disempurnakan milik pasukan Dirgantara Korps Pengawal Revolusi Islam. Namun belakangan ternyata yang dimaksud adalah pesawat F-15, bukan F-35, tetapi faktanya tetap tidak berubah. Selain itu, di langit Iran kemudian terlihat helikopter Black Hawk dan pesawat C-130 Hercules yang ikut serta dalam operasi pencarian dan penyelamatan tersebut. Nah, di internet juga sudah beredar rekaman yang memperlihatkan puing-puing pesawat Amerika. Dan sekarang kita akan membahas insiden ini bersama-sama. Nama saya Alexei Peci, mari kita bahas topik ini bersama-sama. Namun sebelum kita mulai episode ini, saya mohon dukungan Anda untuk channel YouTube ini melalui donasi, langganan, atau menjadi sponsor. Jadi, jika Anda merasa pekerjaan channel kami penting, menarik, dan diperlukan, Anda bisa mendukung channel ini secara finansial. Semua tautan dan detail tentang cara melakukannya ada di deskripsi video ini. Di sana tertulis, dukung channel Alexei Peci. Pilih format yang paling nyaman untuk Anda, saya akan berterima kasih atas dukungan apapun. Dan jangan lupa berlangganan channel Telegram Peci News, tautannya juga ada di deskripsi. Jadi secara resmi, Amerika Serikat telah kehilangan pesawat tempur pertamanya di atas wilayah Iran. Pihak Iran meyakinkan bahwa pesawat itu telah ditembak jatuh. Langsung saja saya katakan bahwa Pentagon dan Komando Pusat Angkatan Darat Amerika Serikat sejauh ini belum memberikan komentar apapun tentang insiden tersebut. Tetapi sudah diketahui bahwa kejadian ini benar-benar terjadi. Sebelumnya, selama perannya sedang berlangsung, sudah pernah terjadi insiden di mana pesawat militer Amerika dihancurkan di landasan udara atau mengalami kerusakan di udara di atas Iran. Namun, kasus khusus ini adalah yang pertama kali di mana pesawat militer Amerika ditembak jatuh di wilayah Iran dan tidak dapat kembali ke pangkalan. Media Iran segera mulai menulis dan melaporkan bahwa yang ditembak jatuh diduga adalah pesawat tempur siluman F-35. Propaganda Iran saat ini sedang bersorak. Saluran televisi pemerintah Iran secara langsung menayangkan rekaman ini, seolah-olah mereka benar-benar telah menembak jatuh F-35. Selanjutnya, saya akan mengutip pernyataan dari kantor berita Tasnim. Pesawat tempur F-35 dihancurkan di langit di atas Iran Tengah oleh sistem pertahanan baru yang telah disempurnakan milik pasukan Dirgantara Korps Pengawal Revolusi Islam. Pesawat tempur penyusup itu benar-benar dihancurkan dan jatuh. Dilaporkan bahwa pilotnya sempat melontarkan diri dan diduga tertangkap oleh Korps Pengawal Revolusi Islam. Orang-orang Iran juga mengklaim bahwa upaya Amerika untuk menyelamatkan dan mengevakuasi pilot tersebut diduga gagal. Dilaporkan bahwa helikopter Black Hawk dan pesawat C-130 Hercules ikut serta dalam operasi pencarian dan penyelamatan tersebut. Memang beredar di internet sebuah video yang direkam di suatu tempat di atas Iran, yang memperlihatkan sepasang helikopter dan pesawat Hercules sedang terbang. Namun sampai saat ini belum jelas apakah video tersebut asli, karena video itu justru disebarkan oleh media Iran. Jadi harap perhatikan hal ini. Holy shit! Subtitle di Matorzo. Yo Aberfar. Film ini hidup. Shit. Sementara itu, komunitas OSIN berdasarkan foto yang dipublikasikan oleh Korps Pengawal Revolusi Islam telah menentukan bahwa puing-puing tersebut bukan milik jet tempur F-35, melainkan F-15 Strike Eagle. Pesawat ini memiliki dua anggota awak. F-15 Strike Eagle sebenarnya adalah pesawat yang sudah cukup tua. Pesawat ini dikembangkan pada pertengahan tahun 80-an berdasarkan F-15 yang bahkan lebih tua. Jadi ini adalah F-15E.
Sedangkan F-15 itu adalah modifikasi pertama. Nilai dan spesifikasi teknisnya tentu saja tidak sebanding dengan F-35 yang baru mulai digunakan pada tahun 2000-an. Dan kemudian media Amerika Axios melaporkan bahwa salah satu dari 2 anggota kru jet tempur Amerika yang ditembak jatuh di atas Iran akhirnya ditemukan dan diselamatkan oleh pasukan khusus Amerika. Pencarian anggota kedua masih berlanjut. Iran pada gilirannya sedang mencari kru pesawat tersebut dan telah meminta warga sipil di daerah itu untuk bergabung dalam pencarian, menawarkan hadiah jika mereka ditemukan. Israel memberikan bantuan intelijen kepada Amerika Serikat dalam pencarian anggota kru kedua. Menurut sumber Axios, 2 anggota kru pesawat tempur F-15 berhasil melontarkan diri setelah terkena tembakan dari Iran. Pasukan khusus Amerika menemukan salah satu anggota kru dan menyelamatkannya dalam keadaan hidup di wilayah Iran yang membuktikan bahwa operasi penyelamatan benar-benar sedang dilakukan. Pejabat Israel menyatakan bahwa Israel membatalkan serangan yang telah direncanakan ke Iran agar tidak mengganggu operasi pencarian dan penyelamatan. Dan seperti yang sudah disebutkan, media Iran adalah yang pertama melaporkan tentang pesawat yang ditembak jatuh. Televisi pemerintah mengatakan kepada warga Iran bahwa siapapun yang menemukan personel militer Amerika akan diberi hadiah oleh pemerintah. Kemudian, juru bicara Gedung Putih Caroline Leavitt menyampaikan bahwa Presiden Trump telah diberi informasi tentang insiden tersebut, yang menegaskan bahwa pihak Iran benar-benar menembak jatuh pesawat itu. Saya ingatkan, selama perang ini sudah 3 pesawat tempur F-15E yang ditembak jatuh akibat tembakan dari pihak sendiri. Secara khusus, pada hari-hari pertama perang, Kuwait secara tidak sengaja menembak jatuh pesawat tempur Amerika. Pada saat yang sama, CNN mengutip 3 pejabat yang mengatakan bahwa Trump berbohong, Dengan mengatakan bahwa kemampuan Iran untuk meluncurkan rudal dengan drone sangat terbatas, dan pabrik senjata serta peluncur rudal mereka telah hancur berkeping-keping. Dan konon hanya sebagian kecil yang tersisa dari mereka. Menurut perkiraan terbaru dari Dinas Intelijen Amerika, sekitar setengah dari peluncur rudal masih dalam kondisi berfungsi. Selain itu, Iran masih memiliki ribuan drone serang sekali pakai di gudangnya. Sebagian yang cukup besar dari mereka disembunyikan, sehingga Amerika Serikat sekarang tidak memiliki banyak target yang tersisa untuk diserang. Dan seperti yang ditulis oleh CNN, kutipan, Iran masih sangat mampu menyebabkan kerusakan besar di seluruh wilayah. Iran juga masih mempertahankan sekitar 50% dari persediaan drone-nya. Data intelijen yang dikumpulkan dalam beberapa hari terakhir juga menunjukkan bahwa sebagian yang cukup besar dari rudal jelajah pertahanan pantai tidak rusak, karena Amerika Serikat jarang membombardir fasilitas militer di pesisir, meskipun mereka telah menyerang kapal-kapal. Rudal-rudal ini memungkinkan Iran untuk mengancam pelayaran di Selat Hormuz. Kemampuan mereka untuk meluncurkan rudal dan drone, serta menyimpan amunisi di bawah tanah, adalah alasan utama mengapa sebagian besar dari persenjataan itu berhasil dipertahankan. Selama beberapa dekade, Iran telah mempersiapkan diri untuk konflik semacam ini. Itulah sebabnya mereka membangun jaringan terowongan dan gua yang luas, tempat persenjataan mereka disembunyikan. Militer mereka berhasil meluncurkan rudal dengan sukses dan memindahkan platform bergerak, sehingga peluncur rudal sulit untuk dilacak. Oleh karena itu, Amerika Serikat dan Israel semakin sering menyerang pintu masuk terowongan dan peralatan yang digunakan untuk memulihkan akses ke terowongan tersebut. Penilaian intelijen Amerika Serikat secara keseluruhan mungkin mencakup peluncur rudal yang saat ini tidak dapat dijangkau oleh orang-orang Iran. Misalnya, yang terkubur akibat pemboman tetapi tidak rusak. Militer Israel memperkirakan jumlah peluncur rudal Iran yang masih tersisa sekitar 20-25%. Di sini saya akan menampilkan banyak pendapat Anda. Tuliskan kesimpulan Anda di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa berlangganan saluran ini, itu sangat penting. Tekan tombol lonceng dan jangan lupa beri like. Jika informasi ini bermanfaat dan menarik bagi Anda dapat mendukung kerja saluran YouTube ini dengan donasi Anda, misalnya melalui kode QR di layar Anda atau melalui tautan di deskripsi video ini. Itu saja, jaga diri Anda, sampai jumpa.